Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa. Kita membahas atau mengangkat satu tema yang masih berkaitan dengan azan. Kemarin kita sudah menjelaskan keutamaan azan, keutamaan muadzin. Sekarang bagaimana hukum dan keutamaan mendengar azan serta bagaimana cara menjawab azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Mayoritas ulama menyatakan bahwa diam ketika mendengarkan azan dan menjawab seruan azan hukumnya adalah sunnah. Walaupun sebagian ulama ada yang mewajibkannya seperti Al-Imam Ibnu Wahab dan kelompok Hanafiyah pengikut Imam Abu Hanifah serta Al-Zahiriyah pengikut Imam Abu Daud Al-Zahiri. Mereka menyatakan bahwa menjawab azan dan mendengarkannya hukumnya adalah wajib. Berdosalah orang-orang yang tidak mendengar dan tidak menjawabnya. Namun pendapat yang rajih yang dipegang oleh jumhurul ulama adalah sunnah berdasarkan banyak hadis. Pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar seruan azan, maka katakan oleh kalian seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab azan dalam bentuk mengikuti kalimat yang diserukan di dalam azan oleh muadzin. Andai hanya ada hadis ini saja, tak ada hadis lain yang memalingkannya, maka menjawab azan hukumnya bisa wajib karena ini perintah. Tapi kaidah menyatakan al-aslu fil amri lil wujub illa ma qama dalilun ala khilafih. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya, yang memalingkan dari hukum asal kepada hukum sunnah. Dan ternyata dalil lain tersebut ada. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa dan keseluruhannya sahih. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sami'a muadzinan falamma kabbara qala 'alal fitrah falamma tashahhada qala kharaja minan nar.
Kata hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar muadzin, maka ketika muadzin bertakbir mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi tidak mengikutinya tapi mengomentari dengan mengatakan alal fitrah. Orang ini berada di atas fitrah. Dan ketika muadzin ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi SAW mengomentari dengan mengatakan kharaja minan nar. Orang ini akan keluar dari api neraka. Artinya akan selamat dari sentuhan api neraka. Berkata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, falamma qala sallallahu alaihi wasallam ghairu ma qala al-muadzin alimna annal amra bidzalika lil istihbab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat yang berbeda dengan kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin, maka kita mengetahui bahwa perintah untuk menjawab azan tersebut hukumnya adalah sunnah. Berkata Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan ketika menjelaskan bahwa mendengar dan menjawab azan itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Salah satu dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Hadis ini sampai kepada Tha'labah bin Abi Malik radhiyallahu an, seorang sahabat. Dia berkata, kanu yatahaddatsuna yaumal jumu'ah wa Umar jalisun 'alal mimbar. Fa idza sakata al muadzin qama Umar wa lam yatakallam ahad. Bahwa dulu para sahabat pada hari Jumat mereka masih ngobrol, berbicara. Ketika itu Umar sedang duduk di atas mimbar dan muadzin sedang mengumandangkan azan. Para sahabat tidak mendengar dan tidak menjawab, tapi masih ngobrol di antara sesama yang lainnya. Ketika muadzin diam setelah selesai dari azannya, berdirilah Umar di atas mimbarnya, maka sejak saat itu tak ada seorang pun yang berbicara. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fafihi dalilun ala adami wujubit tardid wal mutaba'ah lil muadzin litarkis sahabati ma syuhudi Umar. Di dalam hadis ini terkandung dalil tentang tidak wajibnya mengikuti imam, mengikuti muadzin dan mengulang ucapan muadzin di dalam adzannya, karena para sahabat meninggalkan hal ini di bawah persaksian Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa hukum mendengarkan azan dan menjawabnya adalah sunnah dan tidaklah wajib. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dari Musayyab bin Rafi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Abdullah bin Mas'ud, minal jafa ayasma'al adhan thumma la yaqul mithla ma yaqul. Kata Ibnu Mas'ud termasuk jafa. Jafa itu sikap garing, gersang, menunjukkan kekerasan hati. Adalah bila dia mendengar azan kemudian tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh muadzin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, tapi sanadnya dhaif. Karena sanadnya ini munqati dan tidak bisa dipakai, yang seandainya sahih maka ini tidak menjadi dalil tentang wajibnya mendengar azan. Walhasil bahwa mendengar azan dan menjawabnya hukumnya sunnah dan tidaklah wajib, akan tetapi
keutamaan mendengar dan menjawab azan ini luar biasa. Adapun menjawab azan adalah dengan cara mengatakan seperti kalimat yang dikatakan oleh muadzin, kecuali dua kalimat yang disebut dengan hay'alatain. Hay'alatain itu dua kalimat yang kedua-duanya berisi ajakan. Ajakan sholat, ajakan meraih kebahagiaan. Hayya 'alas sholah itu ajakan sholat. Hayya 'alal falah itu ajakan meraih kebahagiaan. Maka dijawab dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Seperti yang diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya Imam Malik radhiyallahu an menyatakan menjawab azan dengan mengatakan kalimat yang dikatakan oleh muadzin dan persis seperti itu, tidak ada tambahan atau tidak mengurangi dari kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin kecuali kalimat hay'alah. Dijawab dengan la haula wa la quwwata illa billah. Salah satu dalilnya adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Thumma qala al-muadzin asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, qala Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah." Kata Nabi SAW, bila muadzin mengatakan Allahu akbar, lalu salah seorang di antara kalian atau kalian semua pun mengatakan Allahu akbar. Bila muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kalian pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalian pun mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kalian mengatakan la haula wa la quwwata illa billah tanpa hil aliyil azim. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kalian menjawab la haula wa la quwwata illa billah. Kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, kalian pun mengatakan Allahu akbar. Kalau muadzin mengatakan la ilaha illallah, kalian pun mengatakan la ilaha illallah, dan semua jawaban lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka dia akan masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 385. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diterima dari Muawiyah radhiyallahu an. Annahu lamma uzzina faqala al-muadzin Allahu akbar, faqala Muawiyah Allahu akbar. Faqala asyhadu an la ilaha illallah, faqala Muawiyah asyhadu an la ilaha illallah. Faqala al-muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala hayya 'alas shalah, qala la haula wa la quwwata illa billah. Faqala hayya 'alal falah, qala la haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allahu akbar, faqala Allahu akbar. Faqala la ilaha illallah, faqala la ilaha illallah.
Qal hakadha kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza adzana al-muadzin. Rawahu Ahmad wa huwa fil Bukhari mukhtasara. Ketika Muawiyah mendengar azan dan si muadzin mengatakan Allahu Akbar, Muawiyah menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkata muadzin, asyhadu an la ilaha illallah. Muawiyah menjawab, asyhadu an la ilaha illallah. Berkata muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Muawiyah menjawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkata muadzin, hayya 'alas shalah. Muawiyah menjawab, hayya 'ala la haula wa la quwwata illa billah. Berkata muadzin, hayya 'alal falah. Muawiyah menjawab, la haula wa la quwwata illa billah. Berkata muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muawiyah menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkata muadzin, la ilaha illallah. Muawiyah pun berkata, la ilaha illallah. Lalu Muawiyah berkata, demikianlah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab apabila mendengar azan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini pun ada dalam kitab Sahih Bukhari secara ikhtisar. Hadis ini sahih sanadnya, ya. Berdasarkan hal itulah maka menjawab azan dengan cara mengatakan persis seperti yang dikatakan oleh muadzin, kecuali ketika ucapan hayya 'ala, baik hayya 'alas shalah maupun hayya 'alal falah, maka dijawab dengan ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Seandainya ada tambahan dari kalimat azan di dalam kasus-kasus tertentu, seperti umpamanya ketika azan untuk sholat subuh atau sholat fajar, dengan ada tambahan setelah hayya 'alatain, setelah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, muadzin mengumandangkan kalimatut tathwib dengan mengatakan as-sholatu khairum minan naum. Maka ucapan as-sholatu khairum minan naum ini adalah kalimat tambahan khusus pada azan subuh berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana cara menjawabnya? Termasuk juga ucapan baik ketika hujan, ketika angin bertiup kencang, atau ketika dingin yang amat sangat menyengat, atau ketika tersebarnya wabah yang berbahaya seperti yang teralami di zaman kita sekarang ini, di mana orang tidak diperintahkan untuk sholat di masjid, tapi sholat di rumah. Berdasarkan banyak hadis tentang hal itu. Lalu muadzin mengatakan bisa shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum atau ala as-sholatu fi rihalikum atau yang sejenisnya. Berdasarkan hadis yang sahih tentang hal itu. Bagaimana cara menjawabnya? Ulama ikhtilaf, terbagi kepada dua. Pertama adalah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Ini yang pertama, ya. Ketika muadzin mengatakan shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum, kita pun menjawab dengan jawaban nusolli fi buyutina. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, as-sholatu khairum minan naum itu sama sejenis dengan kalimat hayya 'ala. Dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan inilah dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama.
Adapun menjawab dengan jawaban shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, maka la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada hadis baik yang sahih atau bahkan juga yang dhaif, bahkan yang maudhu pun tidak ada. Walaupun jawaban atas as-salatu khairu minan naum dengan jawaban shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, ini menjadi sesuatu yang menyebar di kalangan kaum muslimin. Tapi perlu diketahui bahwa jawaban ini la aslalahu, tidak ada asalnya dari Nabi SAW ataupun para sahabat beliau. Ya, berdasarkan hal itulah maka yang benar adalah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, yaitu as-salatu khairu minan naum, atau paling banter mengatakan la haula wala quwata illa billah. Manapun yang kita pilih maka ini masyhur, ada sandarannya dari kalangan para ulama. Ya. Adapun jawaban lain yang banyak diberikan oleh para mustami'il adzan dengan mengatakan bahwa seluruh ungkapan muadzin dijawab dengan la ilaha illallah, maka ini pun tidak ada asalnya. Sebagaimana perkataan para ulama, wa amma ma yaf'aluhu katsiru minan nas min adabi mutaba'atil muadzin illa biqauli la ilaha illallah fi akhirih fa mimma la aslalahu. Adapun apa yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu tidak mengikuti ucapan muadzin kecuali dengan mengatakan la ilaha illallah di setiap akhir kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin, maka ini termasuk hal yang tidak ada asalnya. Ya, itulah cara menjawab azannya para muadzin. Timbul pertanyaan, bagaimana sekarang kalau azannya itu terdengar banyak di mana-mana? Seperti kalau di Timur Tengah nyaris tidak pernah kita mengalami hal itu. Karena apa? Jarak satu masjid ke masjid yang lain jauh. Ya, masjidnya besar-besar, daya tampungnya banyak, tapi jauh-jauh. Berbeda dengan di kita, setiap RW ada. Bahkan kadang-kadang satu RW lebih dari 2 masjid. Begitu azan, semua masjid mengumandangkan azan di waktu yang sama, sehingga di waktu yang sama kita mendengar lebih dari 5 azan. Di masjid terdekat kita mendengar, di masjid yang sedikit agak jauh mendengar, yang lebih jauh mendengar, sehingga mungkin ada 5 atau lebih azan yang kita dengar di satu waktu. Mana yang harus kita jawab? Karena ini waqi atau terjadi real, nyata dalam kehidupan kita, maka ini pun tidak luput, tidak lepas dari pembahasan para ulama tentang hal ini. Sampai para ulama mengatakan, wa idza ta'addadal muadzdzinuna alladzina yasma'uhum fayujibul aqrab minhum wa yakfi 'anil baqin. Apabila ada banyak muadzin mengumandangkan azan di waktu yang sama, maka hendaklah yang dijawab itu yang paling dekat dari masjid yang terdekat, dan itu mencukupi untuk menjawab azan dari masjid-masjid yang lainnya. Hal ini difatwakan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Iz bin Abdissalam dan juga yang lainnya. Ya, di dalam kitab Fatawa Al-Iz bin Abdissalam. Ya. Kedua, wa in taba'al jami wahidan ba'dal akhar bila tadakhul fala ba's. Apabila kita mampu ya mengikuti semuanya tanpa tadakhul, tanpa bertumpuk, maka ini pun tidak apa-apa. Berdasarkan keumuman hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bahas, idza sami'tumun nida
faqulu mithla ma yaqul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, maka katakan oleh kalian kalimat seperti yang dikatakan oleh muadzin, kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah, ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Bagaimana ketika kita mendengar beberapa azan dari beberapa masjid yang berdekatan? Beliau menjawab, jawab semampu yang kita bisa. Kalau kita mampu menjawab seluruh azan yang kita dengar, ya, tanpa tadakhul, tanpa bertumpuk, tanpa merubah kalimat, maka lakukan. Kalau ada 5 masjid mengumandangkan azan dan saat waktunya tidak persis di detik yang sama, kan? Pasti yang ini lebih dahulu beberapa detik daripada yang kedua, yang ketiga agak lambat beberapa detik, yang keempat juga begitu, sehingga kita mampu menjawab seluruh azan yang kita dengar, maka itu bagus. Karena berarti kita mengamalkan hadis Nabi SAW tentang masalah itu. Apabila kalian mendengar azan, jawab seperti yang dikatakan oleh muadzin. Azannya baik hanya satu azan atau beberapa azan di waktu yang bersamaan. Tapi pasti tidak di detik yang sama, ya. Jawablah seluruhnya apabila mampu. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau azan berkumandang ketika kita sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Mungkin sholat fardu teralami, mungkin di masjid yang kita sholat di sana azannya sudah selesai, kemudian qomat juga sudah, dan sudah didirikan sholat. Imam sudah membaca Fatihah, di masjid lain baru dikumandangkan azan. Pernah nggak kita mengalami itu? Iya, pernah. Di sini di Salat Saud di Masjid Umar bin Khattab kan juga pernah, ya. Kita sedang sholat, di masjid lain baru azan. Bukan karena kita yang kecepatan, kita ada waktu yang sudah ditetapkan, ya. Mengikuti waktu yang ditetapkan. Orang lain yang ketelatan, mungkin telatnya kadang 10 menit, kadang lebih dari itu. Ketika kita sudah memulai sholat, di tempat lain baru mengumandangkan azan, ya. Apakah wajib untuk kita jawab atau sunnah untuk kita jawab atau sebaiknya kita jawab atau abaikan? Dan bagaimana pula kalau kita sedang sholat sunat? Kita sedang sholat sunat baik tahiyatul masjid atau syukrul wudhu gitu, ya, di masjid yang biasa kita sholat. Masuk waktu sholat lalu muadzin mengumandangkan azan ketika kita sedang sholat sunat. Apakah harus dijawab ataukah tidak? Ini pun tidak luput dari penjelasan para ulama. Karena apa? Karena pasti teralami. Orang sholat lalu azan berkumandang, ya. Para ulama membahas hal ini. Wa amma ijabatul muadzin halas sholah fala tajuz in kana khalfa imamin fi sholatin jahriyah li'annahu ma'murun bil insat wal mutaba'ah. Wa ma ada dzalik fayujibu li umumil amri bil ijabah. Adapun menjawab azan di tengah-tengah sholat, maka tidak boleh bila sholat orang itu berjamaah di belakang imam pada sholat yang jahriyah, sholat yang dikeraskan, karena dia diperintahkan untuk diam dan mengikuti bacaan imam. Adapun kalau tidak sedang sholat, maka dijawab berdasarkan umumnya perintah dalam hadis untuk menjawab. Ini pendapat Ibnu Wahab dan juga Suhnun. Bahkan Imam Malik juga meriwayatkan hal ini dan dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya. Bahkan berkata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, in arada mutaba'atal adzan fis shalah batalat sholatuhu.
Kalau dia mengikuti azan dan menjawab azan di tengah-tengah sholatnya, maka batallah sholatnya tersebut. Menunjukkan kalau umpamanya sedang sholat, maka kewajiban yang pokok adalah khusyuk, memperhatikan bacaan yang dia baca dalam sholat, baik menyendiri ataupun sedang berjamaah di belakang imam. Ya, itulah pendapat yang lebih rajih. Lalu timbul lagi pertanyaan, bagaimana dengan qomat? Apakah qomat itu sama dengan azan atau tidak? Apakah menjawab qomat hukumnya sama dengan menjawab azan? Ini pun dibahas pula oleh para ulama, karena pasti muncul pertanyaan, ya. Dan adakah doa di belakang qomat seperti doa di belakang azan? Kalau di belakang azan kan ada ya sholawat terlebih dahulu, lalu Allahumma rabba hadhihi da'wat tamah, seperti yang nanti insya Allah akan kita bahas, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan qomat? Apakah qomat hukumnya disamakan dengan azan? Para ulama pun membahas tentang masalah ini. Wa ijabatul iqamah inda simaiha la tustahabbu 'ala sahih. Menjawab qomat bagi orang yang mendengarnya sama sekali tidak disunnahkan, tidak disyariatkan berdasarkan pendapat yang sahih dalam masalah ini. Karena tidak adanya perintah seperti perintah mendengar azan. Kalau mendengar azan jelas, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, ikuti, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Dan ini tidak ada perintah ini untuk qomat. Adapun hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata, anna Bilalan akhadha fil iqamah falamma an qala qad qamatis shalah qala an-nabiyyu aqamaha Allahu wa adamaha. Wa qala fi sa'il iqamah bin nahwi hadis Umar fil adhan fala yasihhu. Adapun hadis dari Abu Umamah menyatakan bahwa Bilal melakukan qomat. Ketika Bilal mengatakan qad qamatis shalah, maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban aqamahallahu wa adamaha. Adapun di kalimat qomat yang lainnya, Nabi menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi Allahu Akbar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah diikuti. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah biasa qad qamatis shalah, Nabi menjawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Hadis ini sama sekali tidak sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dari jalan Muhammad bin Thabit al-Abdi. Dia menyatakan haddatsani rajulun min ahli Syam an Syahr bin Haushab an Abi Umamah atau an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bilalan akhadha fil iqamah falamma an qala qad qamatis shalah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allahu wa adamaha wa qala fi sa'il iqamah kan nahwi hadits Umar fil adhan. Bahwa hadis ini riwayat Imam Abu Daud dari jalan Muhammad bin Thabit al-Abdi. Kata Muhammad bin Thabit, telah menceritakan kepadaku seorang ahlus Syam, penduduk Syam. Penduduk Syam yang menyampaikan kepada Muhammad bin Thabit ini tidak disebut namanya siapa. Ya, berarti majhul. Majhul itu misterius. Majhul itu tidak dikenal namanya dan karakternya siapa. Dan orang yang majhul ini menerima hadis ini dari Syahr bin Haushab dari Abu Umamah.
bahwa Bilal melakukan qomat ketika mengatakan qad qamatis shalah, dijawab oleh Nabi SAW dengan aqamahallahu wa adamaha. Adapun di kalimat lainnya sama seperti yang dikatakan oleh orang yang qomat. Nah, Muhammad bin Thabit ini didhaifkan oleh para imam ahli hadis. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, laisa bil qawi, bahwa Muhammad bin Thabit ini tidak kuat. Berkata Imam Abu Daud, laisa bisyai, dia ini bukan siapa-siapa, bukan rawi yang pantas dipercaya, ya. Dan gurunya Muhammad bin Thabit Al-Abdi ini majhul. Majhul ini apa? Misterius tadi. Tidak diketahui namanya siapa, otomatis karakternya siapa. Ya, ini kedhaifan kedua. Kedhaifan pertama Muhammad bin Thabit Al-Abdi, dia lemah, dia dhaif. Yang kedua, gurunya yaitu orang yang tidak disebut tapi penduduk Syam, ini majhul. Dan kedhaifan yang ketiga Syahr, yaitu Syahr bin Hausyab, dia ini didhaifkan oleh seluruh ulama ahlul hadis. Karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan sandaran di dalam menjawab qomat. Sehingga yang benar adalah tidak ada jawaban apapun seusai qomat, baik di tengah-tengahnya ataupun di akhirnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh imam atau oleh kaum muslimin di banyak masjid ketika si orang yang qomat mengatakan kalimat terakhir la ilaha illallah, lalu orang-orang termasuk si imam menjawab dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau kalimat-kalimat lain, maka ini tidak disyariatkan karena tidak ada perintah ataupun contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk apa yang tadi kita bahas sepintas ketika orang atau muadzin dalam azan fajar mengatakan as-salatu khairum minan naum, lalu dijawab dengan sodaqta wa barorta. Ini oleh ulama Syafi'iyah dibantah keras. Karena apa? Karena memang sejak zaman baheula jawaban ini sudah muncul, sehingga mengundang reaksi para ulama, termasuk ulama Syafi'iyah. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata, wala yasihu inda sima'il adhan syai'un ghairu ma taqaddama. Tidak ada yang sahih untuk mendengar jawaban azan sedikit pun kecuali penjelasan yang sudah lalu, yaitu mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin kecuali ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Wa amma qaulu ba'dihim shadaqta wa bararta inda tathwib fala aslalahu. Adapun ucapan mayoritas kaum muslimin dengan mengatakan shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin ketika tathwib, ketika mendengar seruan as-salatu khairu minan naum, maka ini tidak ada asalnya. Seperti perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Talkhis. Maknanya At-Talkhisul Habir. Yang beliau kemukakan atau jelaskan dalam juz yang pertama halaman 211. Beliau berkata, wa amma ma za'amahu Zubaidi fi ittihafis sadatil muttaqin annahu waridun fis sunnah falaysa dzalika illa wahma. Adapun apa yang diduga oleh Az-Zubaidi dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, bahwa mengatakan shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin ketika mendengar as-salatu khairu minan naum, maka ini tiada lain kecuali hanya dugaan dia saja. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat sama sekali tidak ada. Tidak ada yang sahih, bahkan yang dhaif juga yang maudhu.
Atau ucapan lain, begitu dikumandangkan azan, orang langsung menjawab dengan marhaban bil qailina adla. Marhaban, welcome, selamat datang bagi orang yang mengatakan kalimat azan ini secara adil. Atau dengan mengatakan ahlan bidzikrillah, ya, marhaban bidzikrillah. Selamat datang dengan melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan mengatakan marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahlan, semuanya itu ada hadisnya tapi seluruh sanadnya munqati, sehingga tak ada satupun yang sahih yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Atau ada ucapan lain ketika dikumandangkan azan, sebagian kaum muslim menyatakan Allahu a'zam wal izzatu lillah. Ketika mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, yang dikumandangkan oleh muadzin, ada yang menjawab dengan jawaban Allahu a'zam wal izzatu lillah. Allah lebih agung dari apa yang dikumandangkan dan seluruh kemuliaan semuanya milik Allah. Semuanya itu tidak ada asalnya. Demikian juga doa yang dipanjatkan ketika mendengar azan dengan mengatakan Allahumma ij'alna minal muflahin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang dibahagiakan. Ini ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, dijawab Allahumma ij'alna minal muflahin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dibahagiakan, orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Maka ini pun sama sekali tidak ada asalnya kecuali hanya didasarkan kepada hadis yang dhaif. Hadisnya dari Muawiyah radhiyallahu an, dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'al muadzin yaqul hayya 'alal falah qala Allahumma ij'alna minal muflahin. Kata Muawiyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengar azan lalu muadzin mengatakan hayya 'alal falah, beliau menjawab dengan Allahumma ij'alna muflahin, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang dibahagiakan. Hadis ini tidaklah sahih. Karena apa? Di dalam rawinya, dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Nasr bin Tarif. Dia ini matruk. Matruk itu ditinggalkan hadis-hadisnya oleh para ulama, ya. Dan banyak lagi doa atau jawaban azan yang dikumandangkan oleh muadzin dengan jawaban-jawaban yang tidak didasarkan kepada hadis yang sahih. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita untuk mencukupkan diri menjawab azan seperti yang diterangkan dalam hadis tadi, yaitu mengatakan kalimat seperti yang dikatakan oleh muadzin, kecuali ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu kita menjawab dengan jawaban la haula wala quwwata illa billah. Sampai di sana tidak illa billahil aliyyil azim. Al-aliyyil azimnya tidak diajarkan oleh Nabi SAW ketika mendengar hayya 'alas shalah di dalam azan ini, ya. Nah, inilah penjelasan tentang menjawab azan. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang doa setelah azan, tentang kalimatut taswib di dalam salat, di dalam azan fajar. Apakah yang benar dikumandangkan pada azan subuh ataukah azan awal sebelum masuknya waktu salat subuh? Ya. Maka insya Allah nanti kita akan bahas secara khusus tentang masalah taswib ini. Untuk penjelasan tentang menjawab azan ini cukup sampai di sini.
tentang doa setelah azan karena penjelasannya spesial, panjang, beserta banyak faedah yang terkandung di dalamnya. Insya Allah nanti kita akan bahas di hari Ahad yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan. Syukron Ustadz atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami undang para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustadz Abu Haidar baik melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122711476. Kami persilakan bagi penelpon di nomor 02286862637. Ada penelpon dulu, Ustaz. Ya, silakan telepon. Kita angkat penelpon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz Afwan mohon bertanya. Dari siapa di mana, Bapak? Oh iya. Afwan dari Amir di Sukajadi, Ustaz. Iya, silakan. Kalau doa setelah azan itu sunahnya sambil mengangkat tangan atau tidak perlu? Dan apakah doa antara azan dan iqamah yang waktu mustajab itu apakah tangannya juga harus diangkat atau tidak perlu, Ustaz? Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amir di Sukajadi. Barakallahu fiik. Pertanyaan mendahului pembahasan. Pembahasan tentang azan, doa setelah azan nanti. Tapi takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Ada kaidah begitu. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan ini tidak boleh. Butuhnya sekarang, nanti jawabannya minggu depan. Padahal butuhnya sekarang-sekarang. Ya, apakah menjawab azan dan berdoa antara azan dan qomat ini bisa ditunda minggu depan? Tidak ya, karena nanti sebentar lagi azan zuhur, azan asar, maghrib itu minggu depan mah berapa puluh kalian dari sholat gitu ya. Taib. Saya akan jawab dulu dengan ringkas. Adapun penjelasan detailnya nanti ya. Pertanyaan pertama, apakah berdoa setelah azan ini mengangkat tangan atau tidak? Ulama ikhtilaf ya. Ulama ikhtilaf. Jawaban ini sekaligus menjawab kedua-duanya ya. Apakah antara azan dan qomat ini mengangkat tangan nggak doanya ya? Intinya begini, ulama ikhtilaf. Adapun yang lebih rajih adalah karena berdoa setelah azan ini kasus khusus, bukan perkara umum. Maka dibutuhkan dalil khusus. Ketika tidak ada dalil, maka tidak ada angkat tangan di sana, ya. Sehingga kasus khusus ini tidak bisa didalili oleh hadis yang bersifat umum bahwa Allah Azza wa Jalla merasa malu bila seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kemudian tidak dikabulkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan disunnahkannya berdoa dengan mengangkat tangan pada doa-doa yang umum. Adapun doa-doa pada kasus-kasus khusus maka dibutuhkan dalil khusus ya. Berdasarkan hal itulah maka bila tidak ada dalil khusus ketika berdoa ba'da azan maka berarti menunjukkan tidak disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika azan. Walaupun sebagian ulama ahlus sunnah ada yang mensunnahkannya seperti Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ya. Ulama ikhtilaf, tapi yang lebih rajih yang selama ini saya amalkan adalah tidak mengangkat kedua tangan ya. Berkata Syekh bin Baz rahmatullahi alaih, adapun kaidah dalam mengangkat tangan
ketika berdoa adalah lihat. Pertama, pada kasus-kasus yang di sana Nabi mengangkat tangan, maka kita pun mengangkat tangan. Seperti umpamanya ketika haji, ya. Ketika setelah melempar jumroh, maka angkat tangan tinggi-tinggi. Ketika berdoa pada waktu sholat istisqa, khutbah sholat istisqa, ya, mengangkat tangan. Ketika sa'i di sofanya, di marwahnya, angkat tangan. Nah, jadi di momen-momen yang Nabi di sana mengangkat tangan, kita pun angkat tangan. Ini yang pertama. Kedua, di momen-momen yang jelas-jelas Nabi tidak mengangkat tangan atau ada larangan atau bernada mencela mengangkat tangan, maka jangan angkat tangan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika berdoa di khutbah kedua pada waktu sholat Jumat, ya. Di sana Nabi SAW jelas-jelas tidak mengangkat tangan, dan ada celaan dari sahabat kepada khatib yang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat ketika Nabi sudah wafat, Khulafaur Rasyidin juga sudah wafat, ada tabi'in, penguasa dari kalangan tabi'in khutbah. Pada waktu khutbah Jumat yang kedua, berdoa di akhir khutbah dia mengangkat tangan. Sahabat ini mengomentari, qabbahallahul hataini yadain. Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu, karena sungguhnya Rasul SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa di khutbah yang kedua di hari Jumat. Ini menunjukkan tidak angkat tangan, maka kita pun tidak angkat tangan. Ya. Demikian juga ba'da sholat yang 5 waktu dianjurkan berdoa. Tapi tak ada satupun hadis Nabi dan para sahabat mengangkat kedua tangan ketika berdoa ba'da sholat. Maka kita tidak angkat tangan. Adapun hadis-hadis berdoa yang sifatnya umum, tidak ada larangan mengangkat tangan, tidak ada anjuran mengangkat tangan, maka mengangkat tangan lebih utama. Seperti la yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Yang menunjukkan disunahkannya berdoa antara adzan dan qomat. Apakah mengangkat tangan? Ya, ini termasuk keumuman hadis tadi. Allah malu apabila seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangan, kamu ayyaruddahuma khaibatain. Lalu oleh Allah ditolak doanya dan tidak diterima. Allah malu. Menunjukkan ya disunnahkan berdoa dengan mengangkat tangan di momen yang umum seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukron Ustadz atas jawabannya. Kami kembali undang antum untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 02286862637. Kalau tidak ada, barangkali tadi ada nyala, ada masih nyambung nggak atau sudah putus? Ya, ada. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Mulyono. Pak Mulyono, silakan Pak Mul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah sholat datang ke masjid pada waktu ada adzan maghrib atau isya atau lohur. Orang-orang tidak melaksanakan sholat sunnah, bahkan nunggu adzan selesai. Itu apa hukumnya begitu? Ustaz, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kalau kita masuk masjid, azan sedang berkumandang? Apakah kita langsung sholat tahiyatul masjid, ataukah menunggu selesai azan untuk menjawab azan terlebih dahulu? Tergantung kasusnya Pak Mulyono, ya. Kalau seusai azan kita tidak memiliki kewajiban apapun, maka sebaiknya jawab dulu azan, dengar dulu azan, jawab azan untuk meraih keutamaan mendengarkan dan menjawab azan. Seusai azan baru kita sholat sunnat, baik qabla ataupun tahiyatul masjid atau sholat sunnat lain yang disyariatkan. Ya,
Kalau seusai azan tidak ada kewajiban apapun bagi kita. Adapun kalau seusai azan ada kewajiban bagi kita, seperti pada waktu Jumatan, kita agak telat, baik sengaja ataupun tidak. Begitu masuk ke dalam masjid, azan sedang dikumandangkan. Pertanyaannya, apakah seusai azan ada kewajiban enggak bagi kita? Ya ada, yaitu apa? Mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib, sedangkan menjawab azan dan mendengarkannya hukumnya sunnah. Ya. Dan apa soal hukum sholat tahiyatul masjid? Para ulama ikhtilaf antara sunnah muakkadah dengan wajib. Sebagian ulama menyatakan wajib sholat tahiyatul masjid, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadah ini lebih kuat daripada sunnahnya mendengar dan menjawab azan. Oleh karena itu, khusus kasus pada waktu Jumatan, ketika kita masuk ke dalam masjid azan sudah dikumandangkan, sebaiknya kita sholat tahiyatul masjid langsung. Karena sunnahnya tahiyatul masjid lebih kuat daripada sunnahnya mendengar dan menjawab azan. Adapun seusai azan ada kewajiban, yaitu mendengarkan khutbah. Maka berkata Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, salah satu kesalahan yang umum dilakukan oleh kaum muslimin ketika Jumatan adalah ketika masuk masjid untuk Jumatan dan azan sedang dikumandangkan, mereka menunggu selesainya azan. Lalu setelah azan selesai baru mereka sholat sunat, ya. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, sedangkan mendengar dan menjawab azan hukumnya sunnah. Ini kesalahan. Jadi meninggalkan yang wajib dan mendahulukan yang sunnah. Meninggalkan mendengarkan khutbah dari awal dan mengejar sholat sunnah. Dan ini keliru. Oleh karena itu, maka lebih baik begitu masuk ke dalam masjid untuk sholat Jumat dan azan sedang berkumandang, langsunglah kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Seusai itu baru kita duduk. Kalau azan masih berkumandang kita jawab, dan kalau sudah selesai ya kita tinggal mendengar khutbahnya imam. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami barangkali yang tadi pertanyaan tadi Ustaz, as-salatu khairu minan naum artinya apa? Apa arti as-salatu khairu minan naum? Artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, itu arti as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Silakan lagi. Ya. Ada penelpon lagi? Kita angkat silakan. lagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, ya Pak. Assalamualaikum, dari Pak Iqbal dari Bandung. Iya, Pak Iqbal di Bandung, Kopo ya? Di Muhammad Toha. Muhammad Toha. Iya, silakan Pak Iqbal. Ustadz, dalam musim corona ini kan ada azan yang mengumandangkan as-salati fi buyutikum. Halo, apakah kita menjawabnya dengan bacaan yang sama juga, Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khaira wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik Pak Iqbal di Muhammad Toha. Iya. Bila ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita sholat di masjid, baik ketika hujan umpamanya, atau ketika angin bertiup kencang, atau ketika umpamanya cuaca yang ekstrim, yang dingin, menyengat, ya, atau menyebarnya wabah seperti corona seperti ini, maka syariat berdasarkan perintah Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat di rumah. Dan ini ulama sepakat tentang hal itu, ya.
Para ulama menyatakan ittafaqal ulama ala masyru'iyati qaulil muadzin indal matar awir rih ala sallu fi rihalikum au as-salatu fi rihal au sallu fi buyutikum au sallu fi rihalikum. Para ulama sepakat disyariatkannya muadzin ketika turun hujan atau angin bertiup kencang untuk mengatakan ala sallu fi rihalikum atau as-salatu fir rihal atau sallu fi buyutikum au sallu fi rihalikum, ya. Dan hadis-hadis tentang hal ini amat sangat banyak, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud juga meriwayatkan hal ini. Termasuk apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah bahwa seorang sahabat namanya Usamah Al-Hudhali, ya, dia berkata, laqad ra'aituna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah wa asabatna sama'un lam tabulla asafila ni'alina. Fanada munadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu fi rihalikum. Kata Usamah Al-Hudhali bahwa aku bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu hari Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama tempat di perbatasan kota Mekah dari arah kota Madinah. Makanya Hudaybiyah termasuk salah satu di antara miqat, ya, miqatnya orang-orang Mekah. Kalau orang Mekah mau melakukan umroh, ya, maka dia keluar dulu dari tanah haram ke beberapa tempat yang dianggap miqat, salah satunya adalah Hudaybiyah, ya. Saat itu Nabi SAW dari Madinah ke Mekah untuk melakukan haji. Dengan tanpa membawa senjata, ya. Saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Sebelum memasuki kota Mekah, beliau bertenda dulu di tempat namanya Hudaybiyah. Nah, aku bersama Rasul SAW di Hudaybiyah. Malam harinya kami diguyuri hujan sehingga basah, ya. Maka ketika itulah muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerukan azan dengan kalimat sallu fi rihalikum. Kalimatnya sallu fi rihalikum. Dan kalimat inilah yang kita pakai di Masjid Umar bin Khattab di Selacau ini, ya. Kalimat lain banyak, bisa ala sallu fir rihal, bisa as-salatu fir rihal, bisa sallu fi buyutikum, semuanya itu sahih. Dan mengatakan sallu fi rihalikum ini boleh di beberapa tempat di kalimat azan, boleh di tengah-tengah azan, boleh di akhir azan. Setelah mengucapkan umpamanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu ditutup dengan sallu fi rihalikum, ya. Hadis dari Abdullah bin Harith, dia berkata khatabana Ibnu Abbas fi yaumi radghin falamma balagal muadzin hayya 'alas shalah fa amarahu ayyunadiya as-salatu fir rihal. فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. Bahwa Abdullah bin Haris menyatakan Ibnu Abbas khutbah di tengah-tengah kami pada waktu hujan turun besar. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka Ibnu Abbas menyuruh untuk mengumandangkan as-salatu fir rihal. Orang-orang pun saling berpandangan karena menganggap aneh terhadap hal itu. Melihat hal itu berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa'ala hadza man huwa khairu min. Ini dilakukanlah orang yang lebih baik daripada kita semua, yaitu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah azmah. Ini sebuah keharusan, ya. Sampai juga Nuaim bin Naham dia berkata
aku mendengar muadzin Rasul SAW pada malam yang sangat dingin. Saat itu aku masih berselimut, ya. Maka aku berharap si muadzin mengatakan sallu fi rihalikum. Ketika muadzin sampai kepada hayya 'alal falah, setelah hayya 'alal falah sebelum takbir, si muadzin ternyata menyerukan seperti yang aku harapkan, sallu fi rihalikum. Lalu aku pun bertanya kepada muadzin, kenapa kamu mengatakan begitu? Maka dia menjawab, Nabi SAW memerintahkan hal itu kepadanya. Ya, jadi seruan sallu fi rihalikum ini didasarkan kepada hadis yang banyak dan sahih yang tidak hanya satu lafaz tapi beberapa lafaz yang berbeda. Boleh di tengah-tengah, boleh pengganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, boleh juga di akhir sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sekarang bagaimana menjawabnya? Tadi sudah dikatakan bahwa menjawab sallu fi rihalikum dengan dua jawaban. Ya, yang pertama dengan kalimat yang sama sebagaimana perkataan Nabi SAW, jawablah seperti yang dikatakan oleh muadzin, sallu fi rihalikum. Yang kedua, karena itu sama dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan jawablah dengan la haula wala quwwata illa billah. Ya, antara dua itu. Adapun selain itu maka tidak ada sandaran dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon, kita angkat. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Dari Bu. siapa, di mana Bu? Dengan Ibu Neti di Buah Batu. Silakan Bu Neti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ibu kalau sholat wajib biasa kan suka pakai Al-Fatihah di Jahanam dan seterusnya. Tapi kadang suka lupa di sholat sunat juga Ibu suka pakai itu, apa enggak apa-apa? Sekali-kali ulang Bu, apa gimana? Kalau di sholat wajib Ibu di atahiyat terakhir sebelum salam suka memakai Allahumma inni min azabi Jahanam dan seterusnya. Iya. Tapi kadang-kadang di sholat sunat juga, kadang itu suka pakai. Kadang di tengah-tengah berarti, lupa ini mah sunat. Di sholat sunat, kata itu. Iya. Apa enggak apa-apa? Iya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Neti apa Teti ya di Buah Batu ya. Barakallahu fiik. Ya Bu, bacaan tahiyat baik awal ataupun akhir, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah Bu, tidak ada bedanya. Jadi dianjurkan untuk membaca doa minta perlindungan dari 4 hal di dalam tahiyat. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Termasuk dalam sholat sunat, iya Bu baca. Ya, tapi hukumnya sunnah. Tidak wajib. Baik dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah, hukumnya adalah sunnah. Yang wajibnya itu sampai sholawat. Setelah syahadat, lalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sampai sana sudah sah, lalu salam boleh. Ya. Mau sempurnakan sholat sampai innaka hamidum majid, itu afdol, lebih bagus. Terus ditambah lagi dengan doa minta perlindungan dari 4 perkara. Dari azab neraka, azab kubur, fitnah orang yang masih hidup dan fitnah yang mati. Termasuk dari fitnah dajjal. Baca itu di tahiyat awal, baca itu di tahiyat akhir, baca itu pada waktu sholat fardu ataupun pada waktu sholat sunnat. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Jadi kalau umpamanya Ibu waktu sholat sunnat biasa sampai innaka hamidum majid. Terus karena kelupaan
ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai Masih Dajjal, jangan merasa bersalah dengan hal itu. Itu bagus, boleh ya. Dawamkan maka tidak apa-apa. Itu sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah jika kita sholat subuh sendiri di rumah harus menunggu selesai qomat di masjid? Atau boleh langsung setelah sholat sunnah? Ya Ustadz, jazakallah Ustadz sebelumnya. Disebut namanya siapa? Ikhwan Ahwat, laki Ikhwan perempuan. ini. Ikhwan tidak boleh sholat di rumah. Padahal dia bisa ke masjid ya. Kalau Ikhwan bertanya mau sholat di rumah apa nunggu qomat dulu di masjid atau tidak? Nggak boleh sholat di rumah tanpa ada uzur. Tidak ada hujan, tidak ada penghalang, tidak ada corona. Sholat di rumah lalu bertanya nunggu sholat di masjid selesai atau qomat dulu atau gimana? Nggak boleh sholat di rumah. Pergilah ke masjid ya. Kecuali kalau zaman sekarang di mana ahwat ya. Taib, kalau ahwat pertama ya, apakah nunggu qomat dulu atau tidak? Tidak harus nunggu qomat. Apakah nunggu selesai imam sholat, selesai sholat di masjid atau tidak? Tergantung, pada intinya tidak bergantung kepada sholat orang-orang di masjid ya. Begitu adzan berkumandang dia boleh sholat sendirian di rumah. Kalau akhwat atau ikhwan yang ada uzur baik sakit atau yang lainnya ya. Kecuali ini kalau suara imam sholat di masjid dikeluarkan pakai loudspeaker. Bacaan imam mengganggu kita ya. Kemarin kita sudah bahas, boleh nggak sholat di rumah bermakmum kepada imam yang ada di masjid? Jawabannya tidak boleh. Kalau nih ya, walaupun suara imam terdengar atau ada layar di depan kamar atau ruang sholat kita, imamnya kelihatan karena live gitu, sholatnya live dan kita bisa menangkapnya umpamanya ya. Tapi antara tempat imam dengan tempat makmum terpisah, tidak nyambung safnya, maka tidak boleh berjamaah. Secara online lewat TV ataupun imamnya di masjid, kita berjamaah di rumah dan jarak antara masjid ke rumah ada tempat lowong yang memisahkan kita, tidak boleh. Karena berarti kita melakukan sholat di tempat yang berbeda. Sedangkan syarat sholat berjamaah itu dua. Tempatnya sama, di satu tempat yang sama, waktunya juga bersamaan. Kalau waktunya tunda, umpamanya kita merekam imam di Masjidil Haram, ya, sholat isya kemarin direkam. Nah, kita bermakmum kepada imam sholat isya kemarin, kitanya isyanya sekarang melalui rekaman, maka tidak boleh. Karena apa? Waktunya yang berbeda selain tempat yang berbeda, ya. Jadi sholat berjamaah harus memenuhi dua syarat, tempatnya sama, waktunya sama. Ya, kalau bermakmum kepada imam yang ada di masjid, kitanya di rumah, maka tidak sah. Ya, nah sekarang imam pakai loudspeaker, ya, mengganggu kita. Kita sholat terganggu oleh bacaan imam. Ya, makanya tidak dianjurkan imam mengeluarkan suara bacaan sholatnya di masjid melalui loudspeaker. Karena mengganggu orang yang sholat di rumah dari kalangan ibu-ibu dan laki-laki yang ada uzur. Ya, maka lebih baik tunda dulu agar tidak terganggu. Setelah imam selesai sholat baru kita sholat untuk menghindari gangguan bacaan imam. Wallahu a'lam. Ada telepon lagi, silakan. Baik, kita angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, silakan. Dengan Rizal di Pajajaran, Ustaz. Iya, Rizal Pajajaran. Silakan. Dengan kondisi sekarang ini kan kita diperintahkan untuk sholat di rumah. Iya. Nah, apakah saat kita sholat di rumah itu masih mendapatkan keutamaan doa antara azan dan qomat, Ustaz? Apa gimana, Ustaz? Apa masih dapat kita? Iya. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya. Ya, Pak Rizal di Pajajaran Bandung ya. Barakallahu fik.
Ya, kalau kita mendengar azan di masjid atau tidak ada yang azan di masjid karena kasus corona, umpamanya. Boleh nggak azan di rumah? Boleh azan di rumah. Kalau tidak ada azan di masjid. Tapi kalau di masjid ada azan, cukup azan di masjid untuk azan seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar masjid itu. Tinggal menunggu qomat. Ya, kalau ada qoblanya, qobla dulu. Nah, menjelang qomat itu silakan berdoa. Itu masih masuk ke dalam keumuman hadis la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Wallahu a'lam. Terakhir ya, ada telepon? Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. ini Alam Syah di Cimahi. Ahlan Pak Alam Syah. Barakallahu fiik. Syafakallah. La ba'sa tahur insyaallah. Ya, sekolah. Ustaz, kalau kita sholat di rumah karena untuk wabah ini, apakah kita juga harus menjawab azan yang ada kita dengar di masjid tetangga? Iya. Sudah Pak? Ya Pak, ya. Ya. Jazakallah khairan. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Pak Alam Syah ya. Semoga Pak Alam Syah diberikan kesehatan, dipulihkan kembali penglihatannya seperti sedia kala ya. Mudah-mudahan segera ya. Kalau kita di rumah lalu mendengar azan di masjid dan beberapa azan karena ada beberapa masjid dekat ya. Agak jauh juga kedengaran karena pakai speaker. Tadi sudah dijelaskan semampu mungkin. Kalau kita mampu menjawab seluruh azan yang kita dengar, lakukan. Kalau tidak mampu, maka lakukan semampunya. Kalau hanya mampu bisa menjawab 3 azan, lakukan. Jawaban terhadap 3 azan. Kalau hanya 2 azan, lakukan. Kalau masih ciwuh 2 azan, pirakunya. Hanya 1 azan saja ya. Minimal dari masjid terdekat yang biasa kita sholat di sana ya. Jawablah semampu yang kita bisa. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum ya. Alhamdulillah cukup ya, sampai di sini saja waktu yang kita miliki sudah mencukupi maksimal 1,5 jam ya. Kalau lebih sudah konsentrasi agak buyar. Insya Allah kita akan lanjut di hari Ahad yang akan datang masih berbicara tentang azan dan qomat. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.